programnya ini 1 minggu akan ada 2 kali nih teman-teman. Jadi 1 minggu 2 kali kita bakal bincang bisnis malam-malam, bahas apapun itu, dan terlebih aku bakal bahas tentang updatean tentang bisnis sebenarnya ya. Misalkan nih aku dapat ilmu baru misalkan. Nah, ini aku bakal share ke teman-teman kayak gitu. Jadi kita bakal belajar bareng biar kita bisa berjalan bareng-bareng nih untuk bisa mencapai goals dan tujuan kita masing-masing kayak gitu. Nah, pasti banget kan di sini teman-teman ini punya tujuan bisnisnya nih, punya target bisnisnya, punya impian untuk bisnisnya tuh bakal seperti apa sih ke depannya. Nah, ini kita bakal belajar bareng-bareng nih teman-teman. Termasuk nanti ini aku kan kalau misalkan di SBO, di KBM dan tim-timnya Makmuri ini kita diwajibkan untuk selalu update ilmu kayak gitu ya, selalu upgrade ilmu, selalu baca buku, selalu ikut kelas-kelas yang gratis maupun berbayar di luar sana gitu ya. Nah, ini nanti ilmu-ilmunya bakal aku share ke teman-teman semua. Misalkan nih kayak 2 hari kemarin aku lagi belajar tentang strategi marketing. Nah, ini aku belajarnya di marketing mastermind bareng timnya Aksoro. Jadi aku bakal share nih, apa sih pengalaman aku setelah ikut kelas di sana dan apa yang bisa kita terapkan. Terlebih lagi aku terapkan dulu pertama kali ke tim aku di marketingnya BLG, di SBO, Yuka, KBM dan lain-lain. Lalu nanti aku bakal share nih ke teman-teman seperti hari ini. Aku ini udah terapin beberapa di tim aku beberapa list materinya. Lalu nantinya aku bakal share ke teman-teman, termasuk misalkan nih aku nemu banget nih ilmu yang bisa kita bisa bedah bareng-bareng. Nah, ini bakal aku share juga di sini. Jadi untuk acara bincang bisnis malam ini lebih ke diskusi sih, bukan ke webinar ya. Kalau misalnya webinar kan kita acaranya beruntun banget gitu ya. Ada misalkan ada rundown-nya, ada hari jam segini kita bakal diskusi, jam segini kita bakal materi. Nah, untuk sekarang aku benar-benar mau diskusi full sama teman-teman. Ini kayak brainstorming. Nah, setuju gak sih teman-teman dengan adanya acara ini, dengan adanya program ini, teman-teman setuju atau gimana? Atau teman-teman misalkan mau ada masukan nih, Kak Salwa biasa enaknya kayak gini-gini nih. Nah, boleh banget teman-teman share di kolom chat sekarang. Teman-teman setuju gak sih dengan adanya program bincang bisnis malam-malam? Jadi kita bakal brainstorming lebih tepatnya ya. Brainstorming seperti halnya aku brainstorming dengan tim-tim aku nih untuk menentukan goals dan mencapai target dari masing-masing unit bisnis. Kalau misalkan di BLG kan ini unit bisnisnya banyak ya, ada SPO, ada Yuka, ada Raza, ada Muslimahpreneur, ada MH Manajemen, Murihandayani Manajemen, terus dan banyak lagi ya unit bisnisnya dan itu dipegang oleh tim marketing. Nah, jadi aku di sini sebagai leader marketingnya dan juga ada marketing itu ada sekitar 8 orang ya dan nanti bakal ada 8 orang ya. 8 Ya, orang ya, 8 Teis. orang. 8 Ya, orang ya, 8 orang dan nanti bakal ada tim-tim lain yang dari internship dari dari kuliah-kuliah dari perusahaan-perusahaan dan juga dari universitas-universitas. Nah, oke, setuju. Oke, siap, mantap banget ya teman-teman. Gak apa-apa teman-teman kalau misalkan teman-teman belum bisa on cam maupun belum bisa ikutan juga gak apa-apa. Jadi sebenarnya ini teman-teman ini bakal ada recordnya dan akan seminggu 2 kali. Cuman aku inginnya teman-teman memang hadir di di kelasnya ini, bukan kelas kali ya. Ini lebih ke bincang-bincang brainstorming itu tadi malam. lah. Bincang bisnis malam-malam gitu ya. Jadi aku ingin teman-teman hadir supaya teman-teman bisa bukan kasih ide ya, bisa aku bantuin gitu. Dan nanti kita bisa misalkan bahasa kasal aku masih bingung part ini untuk bisnis aku. Gimana sih caranya kalau misalkan dari segi marketingnya kita harus kayak gimana? Misalnya kayak gitu. Nah, ini boleh banget teman-teman nanti di-share di kolom chat termasuk hari ini. Nah, sebenarnya aku hari ini itu bakal bahas tentang unique selling point dan ada updatean Instagram. Tapi sebelumnya teman-teman, teman-teman itu udah tahu aku nggak sih? Udah lah ya, masa ya kita hampir 1 tahun gitu ya. Teman-teman yang baru, untuk teman-teman yang member-member baru, ini kan banyak banget juga ya member-member baru. Kenalin dulu sebelumnya aku Kasalwa. Teman-teman bisa panggil aku Kasalwa. Kalau misalkan mau lebih dekat lagi boleh WA aku, tapi di balasnya harus agak sabar gitu ya. Atau teman-teman kalau misalkan mau kenalan lebih lanjut boleh ke Instagram aku @salwadiena. Nah, itu biasanya aku sering banget balas-balasin DM, banyak banget soalnya yang DM ke aku, "Kak, gimana caranya gini-gini?" Padahal Instagram aku nggak ada isinya.
Halo Kak Salma, salam kenal Kak Yuni. Wih, oke. Jadi di sini ada juga beberapa yang baru ya. Nah, ini aku sekali lagi mau mengumumkan nih ke teman-teman bahwa ini akan ada program baru 1 minggu 2 kali untuk di hari biasa seperti ini kita bakal di malam-malam. Cuman kalau misalkan Ramadan, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman untuk bincang bisnisnya. Ini kalau misalkan Ramadan, teman-teman maunya di jam berapa? Boleh di list dong. Kalau misalkan malam-malam kan kita taraweh ya. Kalau misalnya jam segini, yes, jam segini biasanya taraweh ya. Habis maghrib kenyang gitu ya waktunya. Taraweh jarang banget yang ikut kelas ya. Suka ngantuk ya Kak Salwa ya? Apa? Suka ngantuk ya? Iya, kalau misalkan kita mulainya misalnya jam 10 gitu atau jam 9 habis tarawih, udah mau persiapan untuk sahur ya, apalagi untuk teman-teman yang udah jadi ibu rumah tangga gitu ya. Jadi itu pasti bakal banyak banget. Oke, jadi teman-teman boleh list dong kalau misalkan bincang bisnisnya itu mau di jam berapa? Apakah mau pas misalkan ngabuburit gitu jam 5 sampai setengah 6 misalkan, atau dari jam setengah 5 deh tes awal nyampe setengah 6, atau dari jam 4 deh pas awal nyampe jam 5 misalkan kayak gitu. Tapi kan ada beberapa juga yang nyari takjil gitu. Jam 5 pagi, weh, siap. Nah, ini baru yang vote-nya jam 5 pagi nih. Untuk teman-teman yang lain, kalau misalkan untuk ada bincang bisnis ini, teman-teman mau di jam berapa? Nanti ini aku bakal share juga gimana kiat-kiat untuk jualan di saat Ramadan, karena udah banyak banget yang lagi ke aku ya. Kak Sawo, kalau misalkan di SBO itu gimana sih kiat-kiat untuk jualan di Instagram saat Ramadannya kayak gitu. Nah, ini nanti aku bakal share. Siang aja Kak, jam 1-an. Oke. Sip, sip, sip. Nanti teman-teman boleh list 16.30. Oke. Jadi teman-teman nanti juga boleh list di apa namanya di grupnya masing-masing. Teman-teman boleh list banget teman-teman mau di jam berapa, karena nanti kita bisa menyesuaikan kayak gitu. Karena kalau misalkan malam-malam kan ya tanggung juga gitu ya. Mau taraweh gitu. Atau bahkan habis taraweh gitu. Siang goreng keripik. Wih, ini Marjamur. Kemarin kita ketemu di kelas Epi Marketplace ya. Aku inget banget. Oke, sip, sip, sip. Karena ini kalau habis zuhur biasanya siang istirahat. Oke, siang aja terus sore masak, malam ngantuk. Oke, 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 siap. Nah, aku ini sebelum masuk ke ini ilmu yang sebenarnya nggak baru aku dapetin sih. Ini udah lama banget aku dapetin ya dari Mas Bowo. Ini dari apa? Dari direkturnya SBO. Cuman aku baru bisa share sekarang karena memang aku baru paham banget tentang si materi ini gitu. Jadi aku gak mau share materi yang aku sama sekali belum paham gitu. Jadi takutnya nanti teman-teman kurang paham atau gimana kalau misalkan aku gak paham gitu ya, dan gak aku praktekin dulu sebelumnya. Jadi aku bakal share materi tentang unique selling point dari bisnisnya teman-teman kayak gitu. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya teman-teman saat ini apa sih, atau permasalahan apa sih? Kalau misalnya di SBO nih, aku duluan ya. Kalau misalnya di SBO kita itu lagi masalah dengan konten. Jadi ada beberapa konten yang ke ban, jadi nggak bisa ke upload. Terus beberapa sosial media itu turun banget engagement-nya, entah kenapa. Padahal kita sering banget posting, posting, dan posting. Nah, ini ada beberapa kendala di situ kalau misalnya kita gitu. Dan kalau ketika kontennya ini viewersnya dikit, nggak bagus, dan itu pasti ke leads. Nah, sedangkan marketing itu adalah ujung tombaknya adalah kita mencari leads kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya di aku permasalahannya itu teman-teman, yaitu dari segi kontennya ini banyak banget yang off dan juga banyak banget yang ke ban. Ini aku lagi cari banget nih permasalahannya di mana, dan ada beberapa memang yang udah ketemu nih jawabannya. Jadi aku mau tahu juga nih permasalahan dari bisnisnya teman-teman tuh apa, supaya kita nanti bisa diskusi bareng, karena ini lebih ke brainstorming ya teman-teman. Ini hal yang sering amatin aku, bahkan setiap hari kita brainstorming setiap hari tentang apa sih ide yang muncul dari kepala-kepalanya kayak gitu. Oke, teman-teman, aku mau tanya dong ke teman-teman, permasalahan dari bisnisnya teman-teman tuh apa sih? Boleh langsung di-share, mungkin nggak ngerti cara A, B, atau misalkan hari ini orderannya dikit misalnya kayak gitu. Jadi harus. Nah, boleh banget teman-teman, sebelum aku share unique selling point, sebelum aku share updatean terbaru di Instagram dan aku bakal share juga tips ketika ternyata engagement kita turun tuh gara-gara apa. Nah, ini aku bakal kasih tipsnya ke teman-teman yang udah aku analisa sebelumnya.
Dan aku udah kasih juga ke tim, tinggal kita eksekusi. Oke, ini ada beberapa yang bocor ya. Oke, sip. Teman-teman, aku mau tahu dong, boleh share di kolom chat teman-teman saat ini permasalahan bisnisnya itu di bagian apa kayak gitu. Oke. Penjualan belum masih prepare stok barang kurang. Oke. Belum bisa manajemen waktunya kalau soalnya masih ngajar. Oke. Karena saya masih awal, permasalahannya adalah menambah database. Siap, 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 siap. Kalau produknya bumbu instan, baiknya teknik penjualan macam apa yang efektif, modern seller atau marketplace? Oke, sip. Wah, ini udah panjang, lumayan banyak banget ya yang nanya. Sebelumnya, aku bakal share dulu tentang unique selling point. Tapi aku baca dulu beberapanya ya. Nah, ini belum bisa penjualan masif, belum prepare stok barang kurang ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di kita itu dilihat dari targetnya dulu. Misalnya nih targetnya ini 1 miliar gitu ya. Terus kita breakdown nih teman-teman. Kita breakdown dari 1 miliar ini kita harus mendatangkan misalkan produknya apa aja. Dan ini kita harus benar-benar prepare ketika misalkan penjualannya masif nih. Nggak ada yang masuk atau gimana pun itu atau kurang dan lain-lain. Jadi teman-teman udah tahu nih cara breakdown-nya seperti apa. Kalau misalkan di kita nih, cara breakdown-nya adalah ketika penjualan kurang dan target belum tercapai, itu breakdown-nya adalah pertama dari segi targetnya. Untuk yang pertama kali, kalau misalnya dari marketing, kita dikasih target, misalnya bulan ini aku bocoran ya, bulan ini target kita adalah 1 miliar per bulan. Dan itu tuh dari mana aja sih sebenarnya 1 miliar per bulan, lalu kita breakdown nih, produk apa aja sih yang bisa mumpuni, yang bisa mencapai target tersebut, misalkan produknya ada A, B, C, dan D. Nah, setelah kita paham nih produknya, misalnya ada 5 produk nih yang bakal kita bakal kita jualin, ada 5 produk, terus habis itu kita breakdown lagi nih dari target nominal, lalu kita breakdown lagi ke target leads. Nah, ini mungkin untuk teman-teman juga tips untuk teman-teman cara memilah target gitu. Ini kalau misalkan dari kita ya, dari marketing, aku sebagai leader marketing. Jadi ini dari target nominal, kita breakdown produk apa yang nanti kita mau jual. Apapun itu produknya, pasti teman-teman banyak kan produknya gitu ya, bukan hanya satu biasanya. Terus kita breakdown lagi dari target leads-nya. Kenapa sih Kak Sawo kita harus breakdown dari target leads? Karena ya dari sinilah passive income-nya kita kan dari leads yang masuk ke CS kan, yang masuk ke CS ataupun yang ngeklik marketplace kita, yang beli produk kita di marketplace dan lain-lain, itu dari leads. Nah, setelah dari target leads ini kan pasti bakal banyak banget gitu ya, ribuan dengan target 1 miliar ini. Nah, itu kita breakdown lagi dari per bulan kita harus dapat berapa, per pekan kita harus dapat berapa, per hari kita harus dapat berapa, per jam bahkan kita harus dapat berapa leads-nya. Kayak gitu, teman-teman, untuk mengetahui gimana sih, kenapa sih penjualan aku masih kurang, kayak gitu ya. Prepare stok barang masih kurang. Nah, ini memang untuk prepare harusnya 1 bulan atau 2 bulan sebelum, atau bahkan sebelum adanya target nominal. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak ada target nominal, nanti teman-teman akan bingung. Nah, teman-teman di sini udah pasti menyiapkan target nominal dong untuk setiap bulannya. Nah, ini udah keren banget kalau misalnya teman-teman udah ada target nominal. Jadi jangan sampai teman-teman, ya seadanya aja lah jualan hari ini gitu, bulan ini ya seadanya aja. Nah, ini mindset yang salah kalau misalnya menurut aku ya teman-teman. Jadi ini untuk mindset yang menurut aku benar, ini teman-teman harus ada yang namanya target nominal dulu. Gitu. Harus ada yang namanya target nominal dulu, habis itu di breakdown ke target leads. Leads itu chat yang masuk ke CS, itu di breakdown-nya adalah dari 1 bulan kita harus mendatangkan leads berapa, 1 minggu kita harus mendatangkan leads berapa, 1 hari kita harus mendatangkan leads berapa, dan 1 jam kita harus mendapatkan leads berapa. Nah, dari target leads ini baru kita breakdown lagi. Konten apa yang sebenarnya yang harus kita buat, kayak gitu. Sedang leads kan itu pertama untuk leads kita bisa dari database. Nah, ini bisa dari database, dari community-nya teman-teman. Terus yang ketiga itu dari konten. Nah, ini nih yang konten ini yang bakal panjang banget breakdown-nya teman-teman. Nanti aku bakal share ke teman-teman semua workflow dari marketing. Nah, ini tapi masih digarap ya, teman-teman. Workflow-nya masih digarap. Jadi nanti aku bakal share. Ini sebenarnya untuk tugas marketing itu banyak banget, teman-teman. Ada 4 yang harus kita pahami. Jadi nanti aku bakal share dari sisi marketingnya,
Mungkin dari sisi branding nanti mungkin sama Makmuri gitu ya, karena lebih terbranding Makmuri dibanding Kesal. Nanti dari sisi selling, nanti aku bakal share sama leader CS-nya, Teh Devi, dan dari sisi marketing nanti aku bakal share ke teman-teman semua gitu. Sebenarnya untuk nge-breakdown semua ini yang kerumitan ini tuh kayak gimana sih? Nah, nanti aku bakal share ke teman-teman. Jadi stay tune terus di Bincang Bisnis Malam-malam. Mungkin minggu ini kita pertama kali Bincang Bisnis Malam-malam, terus minggu kedua nanti mungkin di Kamis lagi atau entahlah kapan teman-teman maunya kapan, itu masih malam sebelum kita ke Ramadan ya. Mungkin Ramadan nanti bakal di siang atau apapun itu nanti bakal dikasih tahu lagi sama kita. Oke, lanjut. Ini belum bisa manajemen waktu Kak, soalnya masih ngajar juga. Oke, sebenarnya adalah kalau misalkan untuk manajemen waktu, kalau misalnya aku nih ya, aku mau share juga selain aku kerja di BLG terus sebagai marketing kan itu harus ngurusin dari benar-benar dari produk itu gimana caranya bisa kejual banyak sampai ke analisisnya, analisis konten dan lain-lain. Ini manajemen waktunya adalah teman-teman tentukan yang namanya prioritas. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ini tips banget untuk manajemen waktu untuk Maal Shop atau teman-teman sebagai pebisnis online, begitupun pula aku sebagai pekerja, sebagai mahasiswi, sebagai pebisnis online dan lain-lain juga. Itu kan perannya banyak banget ya teman-teman, terus kita gimana sih caranya biar, semuanya ke-manage kayak gitu. Nah ini biasanya aku menentukan prioritas aku, gitu. Jadi teman-teman ada prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, prioritas keempat. Biasanya di prioritas pertama itu adalah prioritas yang penting dan mendesak. Nah, teman-teman pasti udah tahu tahu kan penting yang mendesak dari sisi teman-teman seperti apa, karena beda-beda gitu ya. Kalau misalnya menurut aku, yang penting dan mendesak adalah target perusahaan. Karena ini benar-benar mencakup semua orang ya, mencakup kehidupan semua orang, bukan hanya mencakup aku doang gitu ya, mencakup kehidupan semua orang, semuanya ada di pundaknya perusahaan kayak gitu. Itu penting dan mendesak. Terus yang kedua penting dan tidak mendesak. Ini tuh programnya tuh penting gitu ya, tapi nggak mendesak. Jadi aku bisa bisa kerjain di 1 jam kemudian atau bahkan 1 hari lagi gitu. Itu bisa. Yang ketiga itu adalah tidak penting tapi mendesak. Nah, biasanya, ada hal yang sebenarnya itu tuh nggak penting tapi mendesak, misalnya tiba-tiba, anak sakit gitu ya itu penting sih. Tiba-tiba, kita itu ada tamu misalkan kayak gitu ya, ada tamu itu kan benar-benar di luar kendali kita ya, tapi mendesak, jadi itu tidak penting dan mendesak. Terus tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini hal yang tidak penting dan tidak mendesak itu teman-teman dijadikan prioritas 4, misalnya nonton drakor gitu ya. Atau, scrolling TikTok. Nah, itu kan tidak penting dan tidak mendesak kayak gitu ya. Walaupun kita butuh hiburan, tapi memang harus dibatasi, dengan yang namanya terlalu banyak mengonsumsi, sosial media, kayak gitu. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman, gitu. Kalau misalkan aku biasanya ditentukan dari, 4 prioritas yang tadi. Nah, ini aku 2 pertanyaan lagi kayaknya ya, sebelum aku masuk ke unique selling point. Karena saya ini dari Mbak Emi ya, karena saya masih awal, Kak. Oke, permasalahannya adalah menambah database. Oke, sebenarnya nah ini yang bakal aku share tentang marketing. Jadi sebenarnya marketing itu adalah, ada empat tugas utama kita. Yang pertama adalah awareness, findability, tiga tiga. Awareness, 4 apa 3 sih? Sebenarnya yang penting 3, cuman yang 4 itu penting dan tidak mendesak. Nah, jadi tahu kan apa perbedaan penting dan mendesak dan penting dan tidak mendesak. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang penting dan mendesak. Yang pertama adalah untuk tugas marketing adalah dari segi awareness. Nah, ketika kita ingin menambah database, menambah traffic-traffic baru, menambah orang-orang baru, berarti adanya adalah dari sisi awareness. Gitu, dari sisi awareness ini gimana sih caranya kita dapetin orang-orang baru, nambah database baru, tentu saja kita harus adain program-program yang baru, gitu. Jadi bukan hanya giveaway, bukan hanya apa dan apa gitu. Misalkan kalau teman-teman jualannya fashion, teman-teman buka pendaftaran reseller gratis dengan value A, B, C, D, dan D. Misalkan dapat misalkan gratis kelas bareng Kak Salwa, misalkan ketika teman-teman buka open reseller, terus gratis kelas bareng Kak Salwa, misalnya kayak gitu. Atau misalnya gratis kelas bareng Mamuri dan lain-lain. Nah, itu caranya adalah seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk mendapatkan orang-orang baru, pertama kita buat dari sisi programnya, lalu yang kedua adalah buat konten awareness-nya. Jadi, teman-teman itu selain menjualkan fashion misalkan gitu ya, saya menjualkan fashion tapi teman-teman misalkan nambah-nambah community. Maka dari itu, aku saranin banget untuk teman-teman nambahin yang teman-teman punya yang namanya community.
komunitas lah, seperti komunitas bisnis muslimah inilah, seperti itu. Misalkan komunitas ibu senang jualan, misalkan kayak gitu. Itu tapi isinya resellernya teman-teman. Jadi teman-teman nanti sharing di sana. Nah, itu caranya untuk bisa dapetin database dan passive database gitu. Lanjut. Tadi masih di sisi awareness, lalu di sisi reputation. Di sisi reputation itu teman-teman harus mudah ditemukan, produknya, brandnya mudah ditemukan. Ini caranya gimana sih Kak Salo untuk produk kita tuh mudah ditemukan? Pertama, teman-teman harus mengoptimasi yang namanya SEO. Nah, search engine optimization, biasanya ini kalau kita garapnya di Google, kita pakai WordPress dan juga Blogspot, dan yang kedua adalah di YouTube. Nah, percaya nggak percaya nih teman-teman, aku waktu itu sangat benar-benar tercengang banget. YouTube-nya SBO itu udah beberapa bulan ini kita off karena memang nggak ada yang ngurusnya. Jadi kita off dulu lah untuk sementara karena memang itu penting dan tidak mendesak sebenarnya gitu ya. Jadi bisa di apa namanya? Bisa dikerjakan lain waktu kayak gitu. Dan ternyata bahkan ketika YouTube-nya off ternyata ada yang closing dari sana. Wow, itu luar biasa banget, apalagi kalau misalkan YouTube-nya itu kita optimasi, kayak gitu. Jadi memang untuk SEO ini adanya di Google dan juga di YouTube. Gitu. Nanti aku bakal bahas ke teman-teman semua, ditunggu untuk kita gimana sih caranya bikin WordPress dan Blogspot, cara riset keyword, dan lain-lain. Nah, ini tunggu banget ya teman-teman, nanti aku bakal share semuanya ke teman-teman. Lanjut, itu baru dari sisi reputation, lalu yang ketiga dari sisi, itu dari sisi findability ya, yang tadi SEO itu dari sisi findability, lalu yang ketiga dari sisi reputation. Nah, dari sisi reputation, nah disinilah tugas-tugas kita yang utama adalah kita bikin konten, kita CRM, Customer Relationship Management ke apa namanya, ke konsumen-konsumen kita yang lama. Kayak gitu, untuk menjalin, yaitu tadi, untuk menjalin relationship-nya. Lanjut, satu lagi ya. Kalau produk bumbu instan, baiknya teknik penjualnya macam apa yang efektif, model reseller atau marketplace. Oke, sebenarnya untuk model reseller ini banyak banget nanti PR-nya ya. Jadi aku kembaliin lagi ke Mbak Dei ini, Dei's iPhone, Dei's Phone ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan untuk model reseller itu bakal lebih mudah kalau menurut aku dibandingkan jualnya retail. Karena kalau retail itu kita pangsa pasarnya akan berebut sama yang lain. Sedangkan kalau misalkan reseller, kita tinggal share ke mereka, terus mereka yang jualin, mitra-mitra kita yang jualin. Jadi kita kebantu untuk brandingnya dan lain-lainnya. Tapi memang PR banget nih kalau misalkan teman-teman buka di open reseller atau buka di kemitraan dan lain semacamnya, gitu ya, itu akan banyak PR banget. Itu misalkan ya, kita harus sediain marketing kit. Kalau misalkan teman-teman jualan di B2B ya, bisnis to bisnis, jadi teman-teman nanti bakal banyakin yang namanya marketing kit, teman-teman harus sudah punya, terus program-program untuk resellernya apa aja, terus pembagian HPP-nya seperti apa. Nah, itu teman-teman. Sebenarnya ini bentar ya, kok di aku ngeblank ya? Nah, udah ada ya? Oke. Maaf, tadi ngeblank sedikit. Ya, jadi kalau misalkan mau open reseller atau teman-teman punya mitra nih, itu banyak banget yang harus dikelola ya. Pertama itu tadi dari marketing kitnya, kedua dari program-programnya, ketiga itu harus di maintenance. Yang namanya reseller itu kita harus maintenance, teman-teman. Jangan sampai kita ya udah dia udah daftar jualin produk kita ya udah bye gitu. Nah, itu nggak boleh banget teman-teman. Jadi kalau misalnya open reseller, Mbak Dei harus benar-benar siap dari segi banyak hal. Jadi, tapi kalau misalnya menurut aku nih, memang akan lebih mudah ketika kita punya sistem kemitraan karena nge-brandingnya lebih mudah banget. Terus kita lebih banyak juga menyebar ke orang-orang banyak kayak gitu. Oke. Sip, aku bakal share screen dulu ya. Untuk yang sebentar ya, aku balikin dulu ke sebentar. Oke. Belum ada ya share screen-nya. Sip. Bentar, aku share dulu. Nah, udah ada belum ya, Teh Iis? Udah ada ya, teman-teman? Oke.
Nah, ini aku bakal bahas dari sisi unique selling point. Oke. Ini ada yang udah pernah tahu belum sih tentang USP ini? Aku mau share juga nih ke teman-teman. Sedikit sih sebenarnya. Yang mungkin jadi ilmu fresh untuk teman-teman dan juga aku. Ada yang udah pernah lihat belum si 3 ini? Oke, ini ada yang tanya target nominal sama dengan omset. Nah ini nih, oke. Kalau misalkan di kita bahkan target nominalnya adalah margin, bukan lagi omset. Karena kalau misalkan omset itu masih kebagi-bagi sama hal-hal lain ya. Misalkan sama ya banyak hal lah kalau misalkan masih omset itu belum bersih. Jadi kita itu target nominalnya margin, teman-teman. Itu yang benar-benar udah kepotong segala-gala halnya, udah kepotong HPP lah, udah kepotong biaya operasional, udah kepotong misalkan yang harus bayar pajak dan lain-lain itu udah kepotong semua dan hasil bersihnya. Nah, itu yang kita jadiin target. Kalau misalnya di kita, tapi teman-teman kalau misalkan target nominalnya sama dengan omset ya gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya di kita itu target nominalnya lebih ke margin, jadi itu benar-benar uang bersih banget dan profit biasanya. Gitu. Oke, sebenarnya ini aku mau bahas sedikit tentang unique selling point, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah dari what customer wants. Teman-teman harus tahu apa sih sebenarnya keinginan dari customer. Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu keinginan dari customer. Yang kedua, apa permasalahan customer. Nah, ini nih. Apa permasalahan customer teman-teman benar-benar harus tahu biar teman-teman nanti kalau misalnya mau bikin produk itu mudah, terus teman-teman kalau misalnya mau bikin konten itu mudah. Kayak gitu kan. Kadang aku juga nih sebagai di leader marketing di BLG kadang suka bingung nih. Aduh, angle iklannya dari mana lagi ya? Bingung kan, suka bingung, aduh angle iklannya dari mana lagi, terus kita udah promo segala macam A, B, C, dan D, tapi kok belum ada yang nyantol ya, sebenarnya apa sih yang salah? Nah, yang salah ternyata kita nggak tahu permasalahan konsumen itu apa dan keinginannya itu apa. Jadi aku selalu tekankan nih ke tim-tim aku, teman-teman, mereka harus tahu problem plus solution-nya. Jadi mereka harus tahu problem konsumen kita itu apa, terus solusi yang bisa kita kasih itu apa? Misalkan nih, problemnya adalah mereka nggak ngerti cara jualan. Terus solusinya apa? Apa sih sebenarnya yang bisa kita kasih? Misalkan kita kasih webinar gratis di komunitas bisnis muslimah, misalkan kayak gitu. Nah, itu kita sudah menyelesaikan satu solusi. Terus misalkan nih, dia nggak ngerti atau misalnya problemnya apa ya? Problem yang paling mudah itu misalkan dia pengen langsing misalnya kayak gitu ya, terus kita kasih solusi dengan minum teh diet dari kita misalnya kayak gitu, itu adalah problem plus solusinya. Jadi teman-teman juga harus tahu yang pertama adalah keinginan dari customer itu apa. Misalkan nih, jadi kita harus tahu nih, misalkan keinginan dari customer kita, kalau misalnya di SBO bisnisnya pengen besar, bisnisnya profit, targetnya tercapai dan lain-lain. Jadi teman-teman pun harus tahu apa sih keinginan dari konsumennya teman-teman. Misalkan tadi mau kurus atau mau lebih terlihat cantik dengan adanya fashion kita. Terus misalkan kalau di bidang jasa, jasanya apa dulu? Misalkan pengen hemat waktu gitu ya, pengen hemat waktu, gak mau ngerjain kerjaan rumah tangga misalkan kayak gitu ya. Jadi dia ke laundry, misalnya kayak gitu. Jadi banyak banget solusi yang kita bisa dapetin dari problem-problemnya konsumen kita. Dan kita juga harus tahu keinginan dari konsumen kita itu apa gitu. Itu boleh dicatat teman-teman, what customer wants. Dan yang pertama, what customer wants itu kita harus tahu keinginan dari konsumen kita itu apa. Dan yang kedua, problem plus solution. Problem plus solution gitu. Problem, masalah, dan solusinya itu apa. Misalkan teman-teman itu harus tahu nih masalah dari konsumennya, jangan sampai teman-teman malah nggak paham masalahnya tuh apa gitu ya. Ini nih yang sangat banyak dan aku pun baru tahu ilmunya ini di 2 hari yang lalu dan aku udah share juga ke tim-tim aku dan udah dipraktekin sebenarnya masalah dari konsumen tuh apa sih. Nah, ini nanti kita bakal di brainstorming lagi kayak gitu, teman-teman. Jadi banyak banget yang harus teman-teman tahu dari permasalahannya mereka supaya kita bisa memunculkan solusi untuk mereka. Karena sebenarnya nih kalau misalkan jualan itu adalah bukan menjualkan yang namanya produknya, bukan menjualkan yang namanya
fitur-fiturnya, misalkan ini terbuat dari bahan A, B, C, dan D mungkin, tapi itu jadi salah satu prioritas ketiga mungkin ya, tapi yang kita jualin adalah solusi dari permasalahannya mereka, kayak gitu. Misalkan mereka tuh pengen fashionable, terus kita ngeluarin produk yang memang bagus kayak gitu, terus mereka pengen mukena yang bisa 2 side gitu ya, supaya gak ribet saat lebaran nanti, supaya make up-nya nggak kehapus dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya pakai kerudung 1 set gitu doang kan kayak biasanya ketekan gitu loh, si kerudungnya suka ketekan. Terus muncullah solusinya teman-teman, mukena yang ada 2 side. Teman-teman mungkin udah lihat ya, jadi ada yang bisa digini, yang bisa langsung pakai kerudung, terus ada kayak gitunya, dan yang bisa langsung diginiin kayak mukena biasa. Nah, itu solusi dari permasalahannya konsumen. Jadi teman-teman harus tahu betul permasalahan konsumen itu apa. Oke. Terus yang kedua adalah what you do well. Jadi apa yang teman-teman udah lakukan sebaik mungkin gitu. Jadi teman-teman harus lakukan apapun itu sebaik mungkin, dilihat dari kontennya, dilihat dari segi CRM ke orang-orang lama dan lain-lain, itu benar-benar harus benar-benar great, atau harus benar-benar bagus banget, harus benar-benar terbaik banget untuk ngasihin experience ke konsumen-konsumen lama, baik itu ke konsumen-konsumen baru. Lanjut, nah ini juga penting, what your competitors do well. Jadi teman-teman, ketika kita ini suka galau gitu ya, ini konten tuh harus dari mana lagi, produk tuh harus di gimana lagi supaya banyak yang beli kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus paham juga apa yang kompetitor lakukan. Sebenarnya ini lebih ke riset kompetitor sih teman-teman. Jadi kenapa sih kita harus riset kompetitor? Supaya kita tahu nih kompetitor itu udah sejauh mana. Jadi jangan sampai bukannya, karena ini balap-balapan ya bisnis itu ya teman-teman sebetulnya gitu ya. Siapa yang paling unggul, siapa yang paling terbranding, siapa yang paling lebih masuk ke konsumen, itu ya itulah yang menang kayak gitu. Misalkan kita nih bersaing sama brand fashionnya apa ya yang mahal, si Sesa misalnya kayak gitu. Nah, itu mereka kan udah ke branding banget, jadi teman-teman harus bisa menyusul mereka kayak gitu. Jadi what your competitors do well. Misalkan kayak kita SBO, misalkan di kompetitor kita di apa misalnya apa ya, di Aksoro misalkan kayak gitu, tapi itu sebenarnya bukan kompetitor ya. Misalnya di Aksoro, mereka ada ini, ada A, ada B, ada C, kita kok belum sih? Nah, kita nanti bisa bikin hal yang sama misalkan gitu ya, tapi dengan package SBO gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar riset kompetitor juga untuk tahu sejauh mana sih mereka melangkah, dan kita harus melangkah sejauh yang mereka tempuh, bahkan lebih kayak gitu. Itu sih menurut aku teman-teman. Lanjut, ini nyampe 20.30 ya, wah sebentar lagi ya. Oke, nah update terbaru di Instagram dan cara agar bisnis kita selalu unggul di Instagram. Nah, teman-teman yang jualan di Instagram, aku mau kasih tips. Jadi sebenarnya di Instagram itu ada update terbaru, itu feed-nya nanti kronologikal. Itu udah kayak feed lama, jadi feed-nya itu ada yang namanya favorites dan ada yang namanya yang biasa kayak gitu. Cuman itu gak akan terlalu berpengaruh sih untuk bisnis kita. Nah, ini nih yang bakal aku tekankan, cara agar bisnis kita selalu unggul ketika jualan di Instagram. Nah, ketika teman-teman mungkin aku pun sama ya, ini tuh gimana sih caranya biar konten kita tuh selalu unggul gitu ya dibanding yang lain, ternyata itu ada yang namanya hook, teman-teman. Jadi hook itu adalah salah satu cara biar kita bisa memikat hati followers kita yang baca. Nah, maka dari itu, konten teman-teman itu harus benar-benar enak dilihat saat 3 detik pertama. Mau itu carousel, kayak gambar, itu benar-benar harus yang menarik banget. Karena aku udah riset banget ya teman-teman, konsumen di tahun 2022 ini lebih ke visual banget orang-orangnya. Jadi karena kan sekarang itu udah trennya TikTok, trennya Reels dan lain-lain. Jadi orang-orang tuh lebih tahu mana konten yang benar-benar menarik dan mana konten yang nggak menarik kayak gitu. Jadi teman-teman, ada yang namanya hook di Instagram itu. Hook ini disebut sebagai 3 detik pertama yang konsumen kita lihat, atau yang followers kita lihat, atau yang di Instagram kita lihat kayak gitu. Jadi 3 detik pertama itu misalkan di video nih. Di video 3 detik pertamanya harus benar-benar menarik, harus benar-benar kayak stop, jangan dulu di-scroll misalnya kayak gitu. Itu kan bisa menarik orang-orang gitu ya. Dan kalau misalnya di carousel itu dari segi desainnya. Jadi teman-teman, aku saranin banget untuk teman-teman yang newbie, bahkan yang udah nyobain bisnis di Instagram, itu benar-benar desainnya harus benar-benar menarik kayak gitu sih teman-teman. Karena itulah tadi, karena kompetitor kita ini semakin banyak teman-teman, apalagi di 2022 ini udah ada 64 juta UMKM baru.
wow, luar biasa ya, dengan adanya pandemi ini, banyak bisnis-bisnis baru yang bermunculan, dan itu bisa jadi adalah 100-nya, 200-nya, 1000-nya bahkan kompetitor kita. Jadi gimana caranya supaya kita bisa unggul? Kita bisa unggul dari segi konten, kita bisa unggul juga dari segi brandingnya, kita bisa unggul dari segi marketingnya, kita bisa unggul dari segi CRM-nya. Jadi kita harus unggul dari segi semuanya, teman-teman, supaya kita tetap di hati konsumen kita. Sip. Nah, sebenarnya itu sih yang aku bakal share. Ini lebih ke brainstorming ya, teman-teman. Oke. Oke, ini aku bakal jawabin pertanyaannya teman-teman ya. Ini udah ya, manajemen waktu itu udah aku buat konten yang menarik, yes. Thank you banget untuk pertanyaannya Mbak Ayu di Sulawesi Tengah ya. Nah, untuk buat konten yang menarik ini banyak banget breakdown-nya ya teman-teman. Nanti aku bakal share lebih detailnya, tapi itu tadi teman-teman harus tahu dari problem per solution-nya. Nah, ini tadi kenapa kita harus tahu si problemnya. Bentar ya, aku izin minum dulu ya teman-teman. Oke. Gimana nih teman-teman, paham nggak sama materi yang Kak Salwa sampaikan? Banyak banget ya pertanyaannya Kak Salwa. Tes. Aku udah ada belum ya? Udah deh ya. Oke, sebenarnya gimana sih caranya buat konten yang menarik? Nah, ini teman-teman, biasanya nih aku suka cari-cari problem dari orang-orang tuh apa, lalu kita bikin kontennya. Teman-teman bisa lihat di sekolahbisnisonline.id, itu banyak banget konten-konten yang kita share. Nah, itu salah satunya adalah beberapa konten yang interaksi, kayak gitu. Dan ini juga kita baru ganti konsep untuk konten di komunitas bisnis muslimah ya. Jadi konsepnya adalah kita kasih tips-tips dulu gitu. Kita kasih tips-tips, apalagi sekarang udah ada Reels ya teman-teman, itu lebih mudah banget. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, itu di sekolahbisnisonline.id itu kontennya adalah biasanya kebanyakan ya sebenarnya konten awareness kejualan sih, tapi itu bisa jadi apa namanya, ide untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan cara bikin konten menarik adalah teman-teman harus tahu problem dari konsumen kita tuh apa. Biasanya ketika kita udah tahu problemnya, terus kita kasih solusi, itu bisa masuk ke emosi konsumen kita. Kayak gitu. Lanjut ya. Orderan belum rutin tiap hari, posting masih terbatas di WA dan FB saja karena HP masih belum memadai, sering lemot, jadi kadang posting atau kirim gambar agak lama. Oke, jadi memang gak apa-apa kita adain dulu aja yang ada gitu ya, karena susah juga kalau misalnya mau memaksakan gitu ya. Jadi gak apa-apa Mbak Anik, jadi kita bisa di FB nih, kita bisa update di FB Marketplace. Kalau misalnya teman-teman udah ikut FB Marketplace, itu udah enak banget. Jadi teman-teman bisa update nih di FB Marketplace. Sekarang di Facebook juga udah ada Reels, jadi lebih bisa memudahkan kita untuk nge-brandingin produk-produk kita. Lanjut, lagi kebut posting-posting tapi belum ada yang nyangkut. Oke, nah ini nih biasanya kita juga mendapatkan hal yang sama ya Mbak Yani, kita kok ini nggak nyangkut gitu ya si kontennya, ternyata itu tadi karena konten kita nggak sesuai dengan apa yang konsumen mau. Itu aja sih sebenarnya jawabannya. Jadi caranya adalah kita yaitu tadi kita harus tahu problem plus solusinya. Terus gimana sih caranya kita bisa cari problem plus solusinya dari konsumen-konsumen kita? Pertama kita bisa ngobrol via WhatsApp tentu saja ya. Kita misalkan SKSD lah, saling sapa-sapa gitu lah ya. Atau misalkan kalau misalkan bisa telepon dan ketemu, itu lebih enak banget. Jadi lebih diskusinya lebih enak gitu. Di kita baru mau menerapkan, kita bakal nelpon beberapa konsumen tentang permasalahannya mereka, tapi lebih let it flow gitu. Jadi lebih kayak mereka nggak diwawancara, tapi mereka ngobrol aja gitu. Nanti aku bakal share kalau udah berhasil ya. Bahas CRM dong Kak Salwa. Gimana? Wey, siap. Nanti aku bakal bahas tentang CRM ya, karena ini bakal banyak banget ya, nge-breakdown-nya bakal banyak banget. Nanti aku bakal bahas CRM. Di sini apakah hanya bisnis-bisnis jualan? Kalau inginnya bisnis jasa gimana? Gak apa-apa, teman-teman ini mau bisnis produk fisik ataupun jasa boleh. Karena kalau misalkan jasa, itu harus lebih ke brandingnya sih, jasanya di jasa apa, dan kalau misalkan kita kan ada jasa ya, bahkan kita itu jasa.
dibanding produk fisiknya kayak SBO, sekolah bisnis online, Yuka Indonesia, itu semuanya jasa teman-teman, nggak ada yang produk fisik gitu. Jadi kita menawarkan kelas, menawarkan jasa keuangan Instagram, jasa keuangan TikTok dan lain-lain. Terus caranya gimana sih supaya bisa unggul juga dia banding yang lain? Salah satunya adalah dengan branding, teman-teman. Kalau misalkan di bidang jasa itu branding yang sangat penting gitu, supaya orang-orang trust ke kita, kita banyakin testimoni tuh di postingan-postingannya ya. Kak Salwa, aku baru banget usaha sebelum ini, bingung caranya. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Mas Fuhah Syarifah ya yang udah tanya ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk usaha-usaha awal tuh bagusnya kayak gimana sih? Nah, teman-teman harus tahu marketnya siapa. Itu aku udah sering banget ngobrolin ini ya. Teman-teman harus tahu marketnya siapa. Karena ketika teman-teman nggak tahu marketnya siapa itu kan bingung. Jadi jangan jangan harap semua mau beli produk kita walaupun misalkan produk kita itu bisa dikonsumsi semua, bisa dipakai semua, tapi jangan harap teman-teman. Nah, ini lebih ke, misalnya nih, Aqua sama Ades deh. Mereka kan sama-sama air mineral gitu ya. Tapi kenapa orang-orang ada yang milih Aqua dan ada yang milih Ades? Karena marketnya beda, kayak gitu. Kalau misalnya untuk Aqua, mungkin Ades itu sekarang harganya berapa ya? Kurang dari Aqua kan gitu. Jadi kalau misalkan Aqua, mungkin dia lebih ke menengah ke atas misal gitu ya, dan Ades lebih ke menengah ke bawah karena lebih murah misalnya kayak gitu. Jadi market mau Indomie sekalipun itu punya marketnya teman-teman. Antara Indomie dan Lemonilo itu punya marketnya. Indomie memang bisa dimakan untuk semua, tapi apa namanya, pasti mereka punya market size-nya masing-masing, dan Lemonilo juga bisa dimakan semua, tapi untuk misalkan orang-orang yang ingin hidup sehat kayak gitu. Jadi semua mau produknya apapun itu pasti punya marketnya. Sekalipun produk beras teman-teman. Apalagi beras nih ya, misalkan kita ada beras yang memang harganya sekian nyampe sekian, terus ada beras harganya sekian nyampe sekian per kilonya. Kita pasti milih misalkan kalau misalnya pengen dari kualitas yang terbaik, kita pasti milih yang mahal misalnya kayak gitu ya, atau mau kualitasnya yang biasa-biasa aja, kita milih yang ya udahlah menengah aja yang penting makan. Nah, itu kan ada marketnya masing-masing kayak gitu. Jadi untuk tips cara biar usaha di awal itu, pertama teman-teman harus tahu marketnya siapa, produknya ini akankah dia cocok untuk dijualin untuk di 2022 ini, karena banyak banget teman-teman produk di 2022 ini, apalagi yang mainnya di fashion, wah itu luar biasa banyak banget ya. Jadi teman-teman, yuk mari kita berjuang bareng-bareng. Kak, kalau ingin customer harganya murah, solusinya bagaimana? Oke, sebenarnya aku nggak apa ya namanya, nggak kasih saran ke teman-teman untuk banting-bantingan harga gitu ya, karena akan capek, beneran deh akan capek ke kitanya. Itu nanti aku pernah dapat di apa namanya, di TikTok Shop itu harga kerudung Rp6.000. Bayangin Rp6.000 itu sebuah kerudung gitu loh. Itu murah banget. Wah, itu bakal capek kalau menurut aku ya. Walaupun dia misalkan dia menang di apa namanya, di market murah, tapi dia harus dapetin misalkan 1 juta orang yang beli produknya, atau 3.000 orang yang beli produknya, dibandingkan misalnya kita harganya di menengah lah, di middle gitu ya. Harganya di 100.000 lah ya, yang paling murah misalkan kayak gitu ya. Tapi kita tinggal nyari misalkan 300 orang untuk nyampe target kita. Jadi kalau misalkan untuk banding-bandingan harga, aku benar-benar tidak menyarankan banget. Dan kalau misalkan kalau inginnya customer harga murah, solusinya gimana? Nah, solusinya ada 2. Pertama, customer itu bukan customer kita. Dan yang kedua, kita bisa adain misalkan bundling atau promo-promo, itu boleh gitu. Jadi kalau misalkan banyak yang nanya murah, di SBO pun sama teman-teman. Di SBO di Yuka itu ini gratis ya Kak gitu, atau Yuka boleh ya Kak cuma 100.000 gitu 1 bulan. Waduh gitu ya. Jadi banyak banget kok yang, "Kamu murahin dong harganya." Nah, berarti kita itu ngebidik customer yang salah. Maka dari itu kita adain yang namanya misalkan ada kayak webinar-webinar gratis, itu ya itu khusus untuk orang-orang yang itu tadi. Jadi mereka digodok dulu, kita kasih experience, pengalaman-pengalaman yang sangat mereka butuhkan, dan mereka tersolusikan dan akhirnya mereka beli. Jadi ada 2 apa namanya, ada 2 cara. Pertama, itu bukan customer kita, berarti kita ya udah let it go gitu ya, let it go si customer itu gitu ya. Dan yang kedua adalah kita bisa bikin promo-promo atau program-program yang gratisan, itu boleh banget gitu. Aku betul rata-rata Pargo ya gimana Kak? Jadi kita kalah sama yang joget-joget ya.
Aduh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi teman-teman sebenarnya market setiap orang beda-beda gitu ya. Jadi mungkin ada satu produk yang marketnya ya untuk anak-anak yang pargoy-pargoy itu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak masuk ke ranah situ ya jangan jangan ngikutin lah gitu. Belum bisa endorse atau PPK karena belum cukup budget jadi IG masih sepi. Nah, sebenarnya nih teman-teman, Instagram sepi dan ramai itu bukan dari endorse dan paid promote, tapi dari sisi konten. Apalagi sekarang itu udah ada yang namanya Reels ya, teman-teman itu nanti aku bakal kasih kasih saran ya. Jadi ada satu, kalau misalkan teman-teman bikin Reels atau bikin konten TikTok itu, teman-teman banyakin tentang tips-tips dulu untuk pertama-tamanya. Misalkan teman-teman jualannya fashion nih, fashionnya misalkan hijab gitu ya, tips pakai pasmina saat lebaran, misalnya kayak gitu. Nah itu hal-hal yang apa namanya ya, hal-hal yang mudah gitu untuk ngasih tips-tips ke konsumen-konsumen kita. Jadi sebenarnya Instagram followersnya banyak, komennya banyak itu bukan dari segi endorse maupun PP, itu salah satu caranya. Kalau misalkan belum ada budget yaitu kita konsistenin aja dulu di postingannya harus terjadwal kayak gitu. Banyak gak sih Kak? Oke, nah ini aku bakal bahas juga di sesi selanjutnya sebenarnya, tapi aku bakal spoiler sedikit karena ini banyak banget yang bakal aku bahas tentang boost ads atau ads ya. Jadi sebenarnya teman-teman ads itu dibagi dua. Pertama ada boost ads dan yang kedua itu ada ads. Nah, kalau boost ads itu dari postingan yang udah kita posting lalu kita boost nih. Suka kan ada rekomendasi gitu kan dari Instagram. Misalkan apa sih boost postingan kamu karena untuk dapetin reach bla 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 kayak gitu. Terus ada ads. Kalau misalnya ads itu kita nyeting sendiri dari kontennya, dari sisi apa namanya? Dari sisi kontennya, terus dari setting-settingnya sendiri. Nah, sebenarnya itu ngaruh nggak sih? Nah, ini di ads ini ada beberapa goals, teman-teman. Jadi yang pertama, goalsnya itu untuk naikin engagement sosial medianya teman-teman. Goals kedua itu untuk nambahin viewers ke website kita. Kalau misalnya teman-teman udah ada website, udah ada marketplace dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah untuk naikin leads yang masuk ke CS kita. Jadi teman-teman goalsnya mau apa dan itu budgetnya beda-beda. Nanti aku bakal bahas di lain waktu ya. Ini karena boost ads ini lumayan nih. Udah pernah kita cobain. Kita lagi boost ads juga nih di SBO dan lain-lain. Dan iklannya pun murah teman-teman, start from 20.000 kalau misalkan di Instagram. Di Instagram itu start from 15.000 bahkan ya kalau nggak salah ya. Dan kalau di TikTok 20.000, kalau di TikTok start from 20.000 itu tergantung kita mau dapetin reach berapa. Lanjut, insya Allah paham Kak, udah banyak catatannya, siap. Kak berarti Reels itu gak apa-apa ya kita posting video produk kita? Ya gak apa-apa banget. Memang itu tujuannya ya. Tapi memang boleh hard selling asalkan teman-teman Instagramnya udah lumayan rame lah, udah lumayan nggak nol followers banget, itu boleh banget hard selling gitu. Hard sellingnya misalkan kita, apalagi kalau misalnya fashionnya itu mudah banget hard sellingnya, kita coba-cobain aja produk-produk kita, terus ya foto-foto, video-video, terus kita masukin ke VN gitu ya, untuk edit-editnya, masukin soundnya lagi viral, upload gitu. Mungkin di dua pertanyaan terakhir ya Kak Salwa ya. Karena Oke, waktunya boleh. udah habis juga. Oke, dua pertanyaan terakhir kali ya. Iya. Ini kalau reseller kayaknya agak susah untuk di Reels ya Kak, karena di Reels yang sering aku lihat yang dipromosikan fisiknya itu gimana ya kan? Nah sebenarnya di Reels itu bisa kita promoin resellernya. Asalkan teman-teman udah ada programnya. Misalnya nih, kayak program di SBO kita ada pendampingan bisnis gratis, itu kita pakai Reels kok cara jualinnya. Misalnya nih, itu dari problem solution-nya lagi. Jadi benar-benar teman-teman harus paham problem dari konsumennya tuh apa. Misalnya nih, nggak ada uang untuk misalkan pengen dapat cuan banyak hanya dari Instagram misalkan kayak gitu ya, sini gabung ke pendampingan bisnis gratis bersama Muslimah Penar, mau? Nah itu bisa banget untuk gaya reseller. Jadi memang kita harus tahu dulu problem atau pain-nya, kesakitannya, atau lebih mudahnya sih masalah sih ya, lebih mudahnya adalah masalah dari konsumen itu apa, lalu kita bikinkan sebuah video dan lain-lain gitu. Pengen nyoba konten juga, tapi budgetnya belum cukup dari omset jualan sih. Bismillah ya, semoga dimudahkan nih Mbak Rusti untuk bisa ikut di Yuka. Untuk bikin video Reels itu biasanya edit pakai aplikasi apa ya? Kayaknya satu pertanyaan terakhir ya. Untuk Reels di FB, oke. Untuk bikin video Reels itu biasanya edit pakai aplikasi apa? Kalau misalkan di kita pakainya VN dan juga CapCut biasanya.
itu mudah banget teman-teman pakai aplikasinya VN gitu sama Capcut kalau nggak saya tulisannya itu CapCut. Nah itu boleh banget dan mudah. Itu tuh kalau misalkan di TikTok nih, di TikTok dan Reels itu ada sound yang lagi viral, biasanya di VN atau di CapCut tuh udah ada gitu. Udah ada template-nya. Jadi kita tinggal pakai aja template-nya dari orang lain, mudah banget kita tinggal masukin aja produk-produk kita gitu. Yes, udah 20.30 ya teman-teman. Pas banget nih nyampe pertanyaan, banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Jadi aku dapat insight juga dari teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat insight juga dari aku gitu. Nah, kalau dari aku cukup sekian. Makasih banyak untuk teman-teman udah brainstorming bareng. Teman-teman boleh vote dong. Teman-teman senang nggak sih kalau ada program ini? Atau apa sih yang mau teman-teman sampaikan setelah adanya program ini? Boleh dong di-share di kolom chat. Aku mau tahu dong feedback dari teman-teman. Misalkan, Kak Salwa jangan cepet-cepet, soalnya aku kurang mudeng kalau tes Kak Salwa ngomongnya cepat gitu. Boleh banget kritik dan saran gitu. Kritik dan sarannya boleh, misalkan apa namanya? Makasih Kak, semoga berkah imannya sehat selalu. Amin. Amin amin amin. Amin. Ya agak lambat dikit sih Om. Oke, nah misalnya kayak gitu boleh banget teman-teman karena aku suka lupa ya kalau kalau ngomongnya pelan-pelan terus biasanya suka lupa mau ngomong apa lagi ya gitu. Jadi suka agak cepet. Nanti aku usahakan lebih kalem gitu ya ngomongnya ya. Son, ajarin pakai apa CapCut ya, Kak. Aku masih awam. Siap, 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 siap. Ya, nanti kita bakal undang Tenovi ya, si konten creator di SBO. Seneng banget awalnya mulai kendor semangat jualan jadi nambah lagi. Wih, bismillah ya, teman-teman. Jangan, oh ya, aku mau kasih tips, bukan tips kali ya, kayak kasih gini lah pokoknya. Jadi aku mau bilang juga ke teman-teman semangat berjuang untuk teman-teman karena kita semua lagi berjuang ya dengan adanya pandemi ini, terus dengan adanya pasti setiap orang yang bahkan ada yang di luar kendali kita atau bahkan kita bingung mau cerita ke siapa dan lain-lain, itu boleh banget teman-teman share ke kami, boleh via Japri. Kalau misalnya teman-teman nggak mau dibaca sama yang lain, boleh banget via Japri, kita bakal bantuin teman-teman dari segi yang kita mampu kayak gitu. Jadi aku mau saranin ke teman-teman, aku mau kasih tahu juga ke teman-teman, sama aku mau mengucapkan terima kasih, semangat berjuang untuk teman-teman semua. Allah mudahkan segala-galanya, teman-teman yang lagi ada masalah, Allah mudahkan supaya bisa keluar dari masalahnya. Teman-teman yang saat ini lagi stuck bisnisnya mau dibawa kemana, semoga teman-teman dimudahkan juga. Sama itu tadi sih sebenarnya semangat berjuang untuk para pebisnis online, online shop Sejahtera Indonesia. Nanti bakal ada programnya di SBO. Nanti kita ini akan ada campaign besar teman-teman, online shop Sejahtera Indonesia. Jadi memang kita itu bisa mensejahterakan Indonesia teman-teman dengan kehadiran kita. Pertama mungkin kita bisa mendatangkan lapangan kerja yang baru, terus kita bisa membantu orang-orang menyelesaikan solusi orang-orang, itu bisa insya Allah jadi pahala amal jariah juga untuk kita semua. Jadi semangat berjuang untuk teman-teman, semangat terus bisnisnya ya. Semoga lelahnya teman-teman itu jadi pahala yang sangat berlimpah, apalagi untuk teman-teman yang ibu rumah tangga gitu ya. Banyak banget peran di ibu rumah tangga. Aku pun yang saat ini masih belum menikah gitu ya, sangat-sangat merasa capek gitu ya, ketika capek banget gitu ya, harus harus apa namanya, banyak lah hal kecapean ini gitu ya, tapi teman-teman sebagai ibu rumah tangga yang strong banget menurut aku ya, dan aku pun nanti bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan jadi ibu rumah tangga gitu ya. Oke. Ya teman-teman, kalau dari aku segitu dulu. Nanti kita bakal share di lain waktu ya, dan nanti kalau misalnya di Ramadan di program-program yang lainnya. Makasih banyak sekali lagi teman-teman untuk teman-teman semua. Sehat-sehat terus teman-teman. Semoga teman-teman selalu ceria, selalu bahagia. Allah mudahkan segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Kak Salwa, ilmunya bermanfaat banget, daging banget. Semoga ilmunya jadi amal jariah Kak Salwa ya. Makasih juga buat teman-teman yang udah hadir di bincang-bincang malam ini ya. Oke, buat yang pertanyaan belum kejawab, gak usah khawatir, nanti kita bincang-bincang lagi ya. Boleh nanti teman-teman request mau pagi, siang, atau malam nih enaknya buat bincang-bincang bisnis. Nah, nanti list aja di grup ya teman-teman ya, enaknya pagi, siang, atau malam gitu. Buat
sebelum Ramadan nih kita bincang-bincang bisnis. Oke. Ini nih komunitas bisnis muslimah kan adain apa ya? Bagi-bagi modal nih. Buat teman-teman yang mau ikutan challenge-nya boleh ke Instagram komunitas bisnis muslimah. Kali aja ada rezekinya teman-teman tuh di situ ya. Boleh dicatat nama Instagramnya komunitas bisnis muslimah. Oke. Sekali lagi makasih banyak buat teman-teman yang udah ikut hadir di sini cari ilmu. Semoga jadi apa ya? Semoga jadi amalnya teman-teman gitu karena mencari ilmu itu sebagian dari jihad ya teman-teman ya. Oke. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian aku ataupun Kak Salwa ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.